Kita masuk dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu pengharapan dalam perjuangan. Ya, kita sudah bahas tema pengharapan dalam perjuangan bagian yang pertama. Setelah itu kita sudah bahas tema pengharapan dalam perjuangan berkaitan dengan pengharapan yang hidup. Dan kita hari ini membahas bagian yang ketiga tentang pengharapan yang dikuduskan atau diselaraskan dengan kehendak Tuhan di tengah daripada pandemi COVID dalam situasi yang sulit ini. Saya mengajak kita tetap melihat daripada Yeremia 29 ayat 11 ya. Setelah itu kita melihat akan ayat-ayat di bawah. Mari kita baca dan biarlah saya membaca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, ini selaras juga dengan Mazmur 33 ayat 18. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pernahkah kita mengalami kegagalan dalam menggenapkan pengharapan atau keinginan kita? Apakah yang menyebabkan harapan kita yang kelihatannya baik namun gagal menurut Alkitab? Yang baik menurut Alkitab belum tentu bisa mencapai apa yang benar. Dan apa yang benar belum tentu bisa mencapai apa yang mulia. Dan apa yang mulia bisa akan di depannya mencapai apa yang sempurna di dalam kacamata Tuhan. Jadi kalau kita melihat stages ini, kita baru mengerti, saudara. Jangan hanya berpikir baik, tapi bagaimana kita berpikir yang benar, bagaimana kita berpikir yang sungguh-sungguh mencapai sesuatu yang sempurna gitu, di dalam Tuhan, yang bijak di dalam setiap kehendaknya. Mungkinkah penyebabnya karena tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Dan bagaimana supaya pengharapan kita itu selaras atau dikuduskan sesuai dengan kehendak Tuhan? Seperti apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, bahwa bagaimana seharusnya kita pertama memperbarui naus kita, akal budi kita, untuk kita bisa mengerti mana kehendak Tuhan yang baik dan kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh yang sempurna di dalam kacamata Tuhan. Dan yang keempat, mengapa Tuhan senang dengan orang yang hidupnya takut akan Dia dan pengharapannya pada kasih setia Tuhan. Ya, jadi pengharapannya kepada kasih setia Tuhan. Kita akan masuk dalam pembahasan kita. Bagian yang pertama, mengapa Allah senang kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Dia? Di dalam Alkitab dicatat banyak tokoh-tokoh yang akhirnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Padahal mereka punya latar belakang dalam satu karakter yang punya keburukan. Mereka punya satu nilai latar belakang keluarga yang tidak punya satu nilai kemuliaan. Tetapi Tuhan pakai mereka satu persatu. Bukan melihat mereka punya harta, bukan melihat mereka punya kemuliaan, bukan melihat mereka punya kepintaran yang luar biasa. Tetapi yang mereka punya adalah hati yang takut akan Tuhan. Jadi disinilah kita bisa mengerti, saudara, aspek the fear of God. Itu adalah esensi iman orang Kristen yang hidup. Jadi kalau kita mau tahu orang Kristen itu imannya hidup, dia akan takut akan Tuhan. Melebihi dia takut akan banyak hal di dunia ini. Setiap kita teruji dalam masa pandemi COVID ini, kita takut mati. Dan orang yang takut mati memiliki satu gejala, akhirnya semuanya punya aspek psikomatis yang berlebihan. Tapi di lain pihak ada orang terlalu overconfidence, akhirnya mencobai Tuhan. Jadi kita harus ambil jalan tengah. Bagaimana kita lebih bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar diri,
Dan kita bukan lebih takut daripada ancaman dunia, kita lebih takut jikalau hidup kita tidak disertai Tuhan. Karena kunci keberhasilan yang kedua, kalau kita lihat iman yang hidup, bukan saja takut akan Tuhan, tapi iman yang hidup selalu mau menggenapkan apa yang Tuhan berikan untuk hidup dia, menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, orang yang takut akan Tuhan selalu takut berbuat dosa. Apapun yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf untuk segala sesuatu yang menyakitkan dia. Pertama, dia dipisahkan oleh ayahnya Yakub. Dia dipisahkan oleh adiknya daripada Binyamin. Dan dia dibiarkan pertama masuk di lubang mau dibunuh. Setelah itu ada satu nilai negosiasi, dia akhirnya dijual. Tetapi semua bisa dihadapi dengan emosi yang suci. Dikatakan dengan jelas dalam Kejadian 39 bahwa apapun yang dilakukan Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia. Jadi dalam bagian inilah kita bisa mengerti, saudara, Yusuf adalah tokoh yang bisa menyelesaikan masalah pertama dalam dirinya sendiri. Dia tidak dendam terhadap kakak-kakaknya. Dia tidak marah dengan situasi. Dan dia tidak memanipulasi situasi dengan cepat-cepat minta dipulangkan kepada Yakub sehingga dia tidak dijual kepada orang Potifar itu. Nah, di dalam bagian inilah, saudara, kita bisa melihat kenapa Tuhan menyertai Yusuf. Karena dia bisa mengelola semua masalah dan akhirnya tidak menyakiti hati Tuhan. Nah, di dalam bagian ini kita melihat ada selalu pengudusan emosi, ada pengudusan motivasi, ada pengudusan pencapaian yang berdasarkan mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf, bahwa dia akan menjadi pemimpin untuk bangsa yang besar, yaitu Firaun. Tapi apakah dia tahu semua akan terrealisasi mimpi itu? Dia tidak tahu. Dan apakah dia tahu bahwa jalannya dia harus terpisah dengan keluarganya? Apakah dia tahu dia akan mengalami penderitaan yang dia anggap bukan penderitaan pada waktu dia menjadi pembantu rumah tangga? Apakah dia mengerti bahwa semua kesulitan itu adalah sekolah pembentukan karakter dia, sekolah pembentukan kepemimpinan dia, sekolah untuk latihan mental dia? Semua dia tidak tahu. Tapi pada waktu dia semua itu dijalankan dengan baik, tanpa ada dosa, itulah kunci kenapa dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan senang dengan Yusuf. Karena dia tidak mau di dalam situasi kondisi apapun jatuh di dalam dosa. Termasuk rayuan daripada istri Potifar. Termasuk dalam situasi-situasi yang sulit, dia tidak minta belas kasihan daripada orang lain. Dia justru in making, berbuat sesuatu supaya orang tahu bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang maha besar. Nah, di sini kita melihat apa yang dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Allah itu kudus. Orang yang mencintai hidup damai dan mengejar kekudusan, dia akan melihat pimpinan Tuhan. Jadi bagi Yusuf, damai itu adalah satu nilai hakikat. Dia adalah mengenal Allah Yahweh. Jadi dia tidak mau hidupnya kacau. Dia tidak mau menciptakan satu trouble. Dia tidak mau menciptakan satu kecaman. Dia tidak mau menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia mencintai hidup damai. Dan bukan hanya itu saja, dia mengejar kekudusan. Dan ini yang dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Orang yang mencintai hidup damai, mengejar kekudusan, dia akan melihat pimpinan Tuhan. Jadi satu pengharapan kita di depan itu baik. Tapi kalau karakter kita tidak menunjang semuanya ini, pasti Tuhan akan gagalkan. Di dalam kelas street saya katakan, Tuhan bisa menyetopkan anak Tuhan harus meninggal. Pada waktu Tuhan melihat seluruh perbuatannya bisa menimbulkan satu batu sandungan bagi orang lain. Seluruh tingkah lakunya bisa makin mengacaukan daripada nilai image kekristenan. Maka Tuhan bisa menyetopkan orang itu. Jadi jiwanya diselamatkan, tapi tubuh jasmaninya harus berakhir. Ini adalah satu keadilan Tuhan. Jadi dalam bagian inilah, saudara, kadang-kadang kita lebih bisa memimpin hidup kita melihat apa yang baik berdasarkan nilai indera kita. Apa yang baik berdasarkan situasi, apa yang baik berdasarkan nilai tren. Tapi ketika semuanya gagal, saudara, itu harus kita kaji, itu harus kita selidiki. Apakah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu baik? Sudah ada satu nilai modal dalam kehidupan kita.
sebagai anak-anak Tuhan dalam karakternya. Nah, di sini kita belajar, Yusuf, dia mencintai hidup damai. Jadi tidak pernah dikatakan Yusuf bertempur atau dia konflik dengan orang-orang pekerja di tempat Potifar. Tidak dikatakan ketika dalam penjara dia juga akhirnya berantem, dia menimbulkan masalah, tidak. Ketika dia di Firaun menjadi orang yang penting sampai ajudan juga tidak dikatakan dia konflik. Nah, di dalam bagian inilah saudara, kita yang sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita damai dengan diri, kita harus senantiasa memikirkan bagaimana damai dengan orang di sekitar kita, supaya kita bisa menjadi agen damai. Nah, di dalam bagian ini saudara, setelah itu kita mengejar terus kekudusan, penyucian pikiran, emosi kita, dan seluruh kehidupan kita, untuk kita bisa mengerti pimpinan Tuhan. Itu kunci yang pertama. Mengapa Allah senang dengan orang hidupnya takut akan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang takut akan Tuhan akan memiliki ketaatan yang total pada Allah. Ketaatan yang total. Taat bisa definisinya Tuhan Allah berfirman. A yang kedua, aku mendengar dan melakukan apa yang aku bisa. T yang terakhir, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Itu taat. Nah, di dalam konteks ini menarik kita melihat Ibrani 11 ayat 7. Di dalam bagian Ibrani dicatat tentang kisah Nuh. Nuh dikatakan dalam Kejadian 5, umur mencapai 500 tahun, dia baru mendapatkan visi daripada Tuhan. Secara konteks dia 480 tahun baru mendapatkan anak kedua, setelah itu yang ketiga. Setelah itu dicatat dalam Kejadian 6 sampai Kejadian 7, ketika dia mau umur 600 tahun baru dia masuk Batrah Nuh. Ada catatan yang mengatakan sekitar 100 tahun lebih Nuh membangun Batrah. Ada yang lebih berani lagi menafsir 120 tahun. Nuh bagaimana dia bekerja untuk Tuhan, bagaimana dia mentaati seluruh perintah Tuhan untuk bangun Batrah, dan saat itu dia bangun, dan bangunnya adalah 100 tahun lebih. Di dalam bagian itu mungkin kita bisa ragu kalau kita jadi Nuh. Kenapa ragu? Saya tidak pernah lihat kapal. Kalau kita lihat secara demografi, di mana tempat Nuh tinggal dengan pantai, itu jaraknya sampai dengan ratusan, mungkin sampai ribuan mil. Dia tidak pernah lihat namanya kapal. Tiba-tiba disuruh bangun kapal. Kita punya imajinasi karena unsur melihat, baru kita bisa mencontoh. Nuh tidak bisa punya nilai imajinasi. Kenapa? Tidak ada contoh. Kedua, Nuh diberitahu bahwa kapal itu harus dibangun karena akan ada banjir. Nuh tidak pernah mengalami banjir. Kenapa demikian? Karena kita mencatat Tuhan membuat irigasi konteks pada saat itu semuanya baik. Dan air yang diberikan Tuhan bukan dari atas ke bawah kebanyakan pada konteks pada saat itu. Adalah dari irigasi yang Tuhan buat. Jadi Nuh tidak tahu namanya banjir rob, banjir air laut. Nuh tidak tahu namanya banjir bandang. Nuh tidak tahu namanya hujan yang begitu lebat. Karena kalau kita jujur membaca bagian Alkitab, saudara, kita tidak pernah menemukan di dalam kisah daripada kejadian itu bahwa Nuh mengalami pernah hujan yang lebat mengakibatkan banjir. Nggak pernah. Jadi ketika dikasih tahu ada air bah, dia tidak punya imajinasi, dia tidak punya bayangan. Ketiga, Nuh tidak pernah bergaul dengan binatang. Dan Tuhan bilang bahwa akan dimasukkan binatang sepasang-sepasang. Dia bukan seorang pawang. Setelah itu dia tidak pernah berpikir bagaimana bangun Batrah 3 lantai. Lantai pertama untuk binatang, lantai kedua untuk setiap daripada bahan-bahan makanan yang dipersiapkan untuk dirinya, anak-anak Sem, Ham, dan Yafet dengan istrinya 8 orang. Setelah itu juga harus disiapkan lagi semuanya dengan apik untuk setiap binatang, dan di atas adalah tempat tinggalnya. Semua tidak pernah dia pikirkan. Namun yang menarik, semua yang tidak pernah dia pikirkan, semua yang tidak pernah dia rasa, semua yang belum pernah dia lihat secara real, dia taat total mengerjakannya. Bukan hitungan 1-2 tahun,
bukan 10 tahun, bukan 50 tahun, 100 tahun lebih. Dan Alkitab mencatat umur Nuh itu 600. Jadi hampir 1/5 waktunya hanya untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Jadi dalam kondisi itu Nuh berhak untuk ragu. Dalam kondisi itu Nuh berhak mempertanyakan Tuhan. Kenapa orang di bumi ini akan kau bunuh ya Tuhan? Kenapa kejahatan mereka enggak kau redam? Kenapa seluruh perbuatan mereka yang jahat tidak satu persatu sumbernya yang kau matikan saja? Nuh tidak mempertanyakan satu visi Tuhan. Dan saat itu Tuhan sedang membuat satu next generation melalui keluarga Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Menjadi keluarga yang konsentrasi di pertanian, keluarga yang konsentrasi akan di teknologi, keluarga yang konsentrasi dalam kehidupan masyarakat. Semuanya diatur dengan baik. Generasi yang baru. Jadi di sini saudara kita bisa melihat satu bentuk turut campur Tuhan dalam menyeleksi alam, bahkan menyeleksi manusia. Kadang-kadang Tuhan pakai melalui kematian. Tuhan cipta tumbuhan, Tuhan cipta binatang, Tuhan cipta manusia. Yang satu yang terakhir manusia inilah yang paling mulia karena diberikan akal budi. Tapi karena akal budi pikirannya sudah berjinah, sudah menjadi pelacur yang sifatnya menduakan Tuhan, yang sudah terus menyakiti hati Tuhan, maka keadilan Tuhan akan tiba. Kalau manusia sudah menutupi hati nurani, manusia tidak mau kembali kepada Tuhan melalui kematian secara general, Tuhan bisa pakai itu. Kematian secara limitasi, Tuhan bisa pakai itu. Untuk apa? Membuat satu generasi yang baru untuk melihat Tuhan. Bukan melihat hebatnya siapapun juga, tapi untuk melihat Tuhan. Nah, di dalam konteks bagian ini, saudara, kita melihat tindakan Nuh membangun kapal pasti menyenangkan Allah. Dia bukan S1, S2, S3 perkapalan. Dia bukan ahli karena dokter hewan. Dia bukan seorang ahli dalam manajemen perkapalan, diatur semuanya seperti hotel berjalan. Tidak. Tapi Alkitab mencatat, pada waktu kapal itu akhirnya mendarat, dan pada waktu semua diproses satu hidup yang baru, setelah air bah itu turun, tidak ada satupun binatang yang mati. Kenapa demikian? Karena ada penyertaan Tuhan kepada Nuh dan keluarga untuk mengatur semua dengan baik. Maka kalau orang bilang siapakah pawang di atas segala pawang? Nuh. Siapakah ahli perkapalan di atas ahli perkapalan yang lain? Nuh. Siapakah ahli manajemen mengatur segala sesuatu dengan apik, mempersiapkan sesuatu dengan bijak sampai semua mencapai target? Nuh. Apakah Nuh ada miss target, miss kalkulasi, miskomunikasi, miss yang lain? Tidak ada. Jadi dalam bagian ini saudara kita lihat, kenapa Allah senang kepada orang yang takut Tuhan? Orang itu kudus. Kenapa Tuhan senang kepada orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia? Orang itu selalu mentaati apa yang Tuhan mau. Bukan dia memaksa diri untuk Tuhan mengikuti apa yang dia mau. Jadi di dalam bagian inilah sama filosofinya, sama silogismenya. Jikalau kita punya anak, kita bisa senang terhadap anak tertentu. Walaupun kita nggak katakan, semua anak ini aku adil. Anak 5, semua 1/5. Tidak. Tapi jujur dalam hati kita, pasti kita akan lebih senang kepada anak kita yang terus menciptakan damai. Yang terus hidup kudus. Dan jujur kita akan senang kepada anak kita yang taat kepada Tuhan. Taat kepada apa yang baik untuk kita capai. Apa yang baik menurut nilai kerajaan Tuhan digenapi dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Pasti kita senang. Kalau ada orang tua lebih senang kepada anak yang hidupnya ambaradul, hidupnya jadi pelaku dosa, itu orang tua tanda kutip. Kita lebih senang kepada anak yang bandel karena mengingatkan, ini bandelnya adalah masa laluku. Tapi anak yang baik dia tidak suka, ini pasti karakter mama, ini nggak berhasil. Karena papa berhasil karena kenakalan dulu. Akhir waktu bisnis berhasil karena apa? Licik dan segala sesuatu. Ini pasti jadi pembisnis yang hebat ini. Hantam sana, hantam sini. Itu hanya orang tua, tanda kutip. Yang benar adalah seperti ini.